Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari bagaimana untuk teknik integrasi. Ya, pada teknik integrasi, nah, teknik integrasi ini sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama, yakni dengan mengubah bentuk dasar ke substitusi dengan substitusi. Kemudian yang kedua, dengan cara teknik integrasi menggunakan operasi aljabar. Dengan operasi aljabar atau nanti bisa dengan identitas trigonometri. Oke, itu. Kemudian teknik integrasi yang selanjutnya yakni dengan teknik integrasi integran fungsi trigonometri. Oke. Kemudian ada lagi teknik integrasi untuk fungsi irasional. Untuk integral fungsi irasional. Dan yang terakhir, belum terakhir, masih banyak ya. Ada teknik substitusi trigonometri. Kemudian ada teknik yang namanya integrasi bentuk parsial. Integral parsial. Kemudian ada lagi yakni integral fungsi pecahan. Ini bentuk rasional. Fungsi rasional. Oke. Itu bentuk-bentuk integral yang akan kita pelajari teknik-teknik integral. Yang pertama ini nanti kita fokus sama integral mengubah dasar dengan substitusi. Oke, gini. Untuk mengubah ke bentuk dasar dengan substitusi itu begini. Dengan substitusi itu begini, saudara-saudara. Misalkan diberikan sebuah persoalan di sini nanti kita ada integral f(x) dx, di mana integral fungsi integralnya ini tidak dijumpai di rumus yang dasar awal dulu, ternyata tidak ada di rumus, tidak ada. Maka kita menggunakan pendekatan dengan mengubah ke bentuk dasar dengan substitusi. Nah, seperti itu. Berarti nanti ditransformasikan ke bentuk variabel yang lain. Contohnya begini. Contoh pertama. Ketika ada sebuah integral sin 5x dx. Padahal di rumus dasar kita punya yang namanya sin x dx sama dengan apa? Min cos x plus c. Ini adalah rumus dasar yang kita punya. Ini tidak ada sin 5x dx, belum ada. Maka langkahnya seperti apa? Maka kita lakukan sebuah substitusi. Kita misalkan 5x ini, misal U adalah 5x. Sehingga di sini kita dapatkan du per dx. Berarti diturunkan terhadap x. 5x menjadi berapa? 5. Sehingga bisa kita misalkan bahwa dx sama dengan du per 5.
Sehingga di sini ini nanti kita transformasikan menjadi integral sin 5x jadi O, dx-nya menjadi du per 5. Sehingga hasil dari ini nanti didapatkan bahwa integral 1/5 sin u du. Sehingga ini jadinya adalah 1/5 integral sin u du. Nah, sin x dx sama dengan min cos x plus c. Sehingga ini nanti jadinya 1/5 sin u du sama dengan min cos u plus c. Sehingga hasil akhir adalah min 1/5 cos u plus c. Atau U-nya kita kembalikan lagi adalah 5x. Sehingga min 1/5 cos 5x plus c. Nah, ini contoh yang pertama. Pada contoh ini jelas terlihat bahwa pola yang sama akan kita selesaikan ketika bentuk contoh-contoh yang akan kita pelajari ini. Contoh kedua. Contoh kedua kita lihat integral 2x plus 3 pangkat 2 dx. Kan tidak ada rumus dasar yang langsung menyelesaikan ini. Adanya adalah integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Rumus dasarnya hanya ini. Maka langkah pertama kita misalkan bahwa misal U-nya adalah 2x plus 3. Sehingga du per dx berarti diturunkan terhadap x. 2x plus 3 turunannya adalah 2. Sehingga dx sama dengan du per 2. Sehingga kita bisa transformasikan ini menjadi integral 2x plus 3 adalah u pangkat 2, dx-nya adalah du per 2. Atau bisa kita tulis integral 1/2 u pangkat 2 du. Nah, dalam konsep dasarnya ini setengah kita keluarkan, setengah integral u pangkat 2 du. Lah, bentuknya sudah seperti ini dengan n sama dengan 2, maka di sini setengah u 2 ditambah 1/2 plus 1 plus c. Sehingga jadinya adalah 1/2 U pangkat 3/3 plus C. Atau bisa kita tulis sama ada dengan 1/6 U pangkat 3 plus C. Sehingga 1/6 U-nya kita kembalikan menjadi 2x plus 3. Artinya di sini 2x plus 3 pangkat 3 plus C. Nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, saudara-saudara perlu diketahui bahwa ketika bentuk contoh ketiga ada integral 1/x min 1 dx. Padahal yang ada hanya apa? Hanya integral 1/x dx sama dengan ln nilai mutlak x plus c. Ini rumus dasarnya. Nah, bagaimana kalau soal ini? Maka kita juga pakai yang namanya pemisalan. Berarti kita misalkan U adalah x min 1. Setuju ya ini? Berarti du per dx, du diturunkan terhadap x, x turunannya adalah 1, min 1 0. Sudah. Berarti dx sama dengan
DU. Hasil transformasinya, jadi ini adalah integral 1 per U dx-nya jadinya D. Ya kan? Dx, du, x plus 1, U. Sehingga ini jadinya apa? Integral 1 per x dx sama dengan x. Berarti ini 1 per U du. Maka jadinya ln nilai mutlak U plus C. Sehingga U-nya kembalikan. U-nya adalah X min 1, maka di sini ln X min 1 plus C. Selesai. Nah, mudah sekali ya, sangat mudah. Maka kita lanjut. Contoh keempat. Contoh keempat. Untuk contoh keempat di sini, misalkan ada sebuah integral 3 X min 2 kalikan dengan cos X pangkat 3 min X kuadrat dx. Sorry, ini X. Kurang X ya. Dx. Kalau ada integral seperti ini ada X-nya ya. Maka kalau integral ini bagaimana? Ini bentuknya udah jadi gini dulu. 3X kali X jadi berapa? 3X kuadrat min 2 kali X 2X jadinya cos X pangkat 3 min X kuadrat dx. Langkah kedua, kita misal U adalah 3X kuadrat, sorry, bukan 3X kuadrat. U-nya adalah X pangkat 3 min X kuadrat. Sehingga DU per DX atau DU diturunkan terhadap X adalah, ini turunan, berarti Pak, 3X kuadrat min 2X. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa DX sama dengan DU per 3X kuadrat min 2X. Sehingga ini bisa kita transformasikan menjadi integral 3X kuadrat min 2X dikalikan dengan cos U DU per 3X kuadrat min 2X. Ini sama coret-coret. Tinggal jadinya adalah integral cos U DU. Kita tahu semua bahwa integral cos U DU sama aja dengan sin U plus C. Dari mana kita punya integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Ini rumus dasar yang kita miliki. U-nya di situ kembalikan lagi. Berarti dia jadinya adalah sin 3X kuadrat min 2X plus C. Oke, itu untuk contoh. Saya kira dari contoh ini sudah luar biasa. Jika nanti sampean bisa menyelesaikan ini, nanti luar biasa itu ya. Maka saya kira untuk integral dengan bentuk dasar diubah menjadi sebuah substitusi, saya kira cukup untuk contohnya. Nanti bisa kalian latihan sendiri dengan beberapa latihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.